Ya, Ibu Atiko sukanya bakar-bakar, kalau Bayu bakar semangat. Betul, apalagi bakar semangat karena tahun baru, kita harus bersama pemirsa, harus tetap semangat. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana pergantian tahun baru 2024 di Monas, Jakarta, kita mau lihat nih saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zuhilmi. Ya, sementara itu juga ada Fikri Edi dari relawan Mercy di Gaza, Palestina. Monumen Nasional Jakarta. Ya, kita ke Mas Fikri terlebih dahulu mungkin ya. Para pengunjung yang sudah berdatangan mulai dari sore hari, kemudian menyusul pada malam hari kembali ramai oleh pengunjung, dan saat ini telah berganti tahun, telah berganti hari, para pengunjung kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan untuk saat ini pun kondisi di depan gerbang pintu masuk Monas yang merupakan pintu masuk dari Tugu Patung Kuda, maksud kami, ini sangat penuh sesak sekali oleh para pengunjung, dan memang antusias masyarakat untuk merayakan malam tahun baru di Monumen Nasional ini sangat tinggi. Meskipun pengelola tidak mengadakan secara resmi pesta kembang api, namun itu tak menyurutkan para pengunjung untuk hadir di Monumen Nasional pada hari ini. Beberapa penampilan, tadi kami melihat ada penampilan video mapping, kemudian ada penampilan air mancur joget, itu cukup memberi hiburan bagi masyarakat ataupun pengunjung yang hadir di Monumen Nasional pada hari ini. Dan saat ini tahun telah berganti, mari kita songsong hari ke depan, dan semoga apa yang kita inginkan segera tercapai. Demikian Mirva dan Bayu. Amin. Ternyata tadi Mas Hilmi ini tidak sabar untuk memberikan informasi terlebih dahulu. Tadi yang dekat duluan, betul, Monas Mas dulu. Hilmi dari Monumen Nasional. Tapi berikutnya kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di Gaza, dan Mas Fikri Edi yang merupakan relawan Mercy di Gaza, Palestina. Mas Fikri, seperti apa kondisi di sana saat ini, Mas Fikri? Ya, sampai saat ini memang kondisi di jalur Gaza masih sangat mencekam. Serangan-serangan dari pihak militer Israel masih terus membombardir di kamp-kamp pengungsian yang ada di seluruh jalur Gaza, di jalur Gaza Utara, Gaza City, Gaza Tengah, dan juga Gaza Selatan. Dan sampai saat ini tercatat dari Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari 21.600 korban meninggal ataupun syahid. Di antara mereka terdapat 8.800 anak-anak dan juga bayi, dan 6.300 dari kalangan wanita. Dan juga bukan hanya warga sipil saja, namun pihak medis pun menjadi target sasaran Israel. Terdapat 314 korban dari tenaga medis syahid ya, dan 40 dari pertahanan sipil. Bahkan dari jurnalis pun tidak luput dari serangan Israel. Tercatat saat ini ada 106 jurnalis yang meninggal sejak 7 Oktober lalu, dan korban luka-luka sampai saat ini mencapai 56.143 lebih orang. Dan masih ada 7.000 sampai 8.000 korban yang masih di bawah reruntuhan, yang masih belum bisa digapai oleh pihak evakuasi atau tim medis. Dan memang sampai saat ini tidak ada perayaan tahun baru, karena memang bagaimana mereka ingin merayakan tahun baru sedangkan rumah mereka saja sudah hancur, tempat fasilitas umum, banyak rumah sakit, masjid, dan juga kantor-kantor sudah diratakan oleh pihak Israel. Tercatat dari kantor media pemerintah Gaza, lebih dari 65.000 rumah warga sipil ini sudah hancur total, sudah tidak bisa lagi dihuni, dan terdapat 290.000 rumah warga mengalami kerusakan. Sehingga memang tercatat juga 1,9 juta warga yang ada di jalur Gaza, mereka mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang mereka anggap aman seperti rumah sakit, sekolah-sekolahan, ataupun tempat-tempat fasilitas umumnya. Namun yang sangat miris adalah fasilitas umum pun menjadi serangan target sasaran Israel, begitu. Mas Fikri, lalu bagaimana ini sudah juga kita menuju ke tahun 2024, bagaimana dengan bantuan sendiri yang datang ke Gaza sampai saat ini, Mas Fikri? Ya, bantuan juga sampai saat ini juga masih sangat sulit sekali masuk ke jalur Gaza, karena memang
bantuan-bantuan ini dari pemantauan kami juga setiap harinya hanya kurang lebih 69 truk saja yang masuk setiap harinya ke jalur Gaza, sedangkan truk-truk bantuan di luar peperangan saja bisa mencapai 500 truk yang masuk ke jalur Gaza, sehingga dengan jumlah yang sangat sedikit ini, kurang lebih 69 truk saja, ini tidak bisa mengatasi krisis-krisis yang ada di jalur Gaza, karena saat ini di jalur Gaza saat ini mereka sangat-sangat menderita. Situasi juga sangat-sangat mencekam. Mereka mengalami krisis air bersih, mereka mengalami krisis pangan, dan juga mereka juga mengalami krisis tempat tinggal. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa sudah banyak sekali rumah, fasilitas umum, masjid, bahkan gereja pun tak luput menjadi sasaran Israel. Tercatat ada 3 gereja yang mengalami kerusakan, dan memang sampai saat ini para pengungsi yang ada di seluruh jalur Gaza mengalami menderita, karena juga terdapat juga penyakit-penyakit menular yang ada di kamp-kamp pengungsian ataupun rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza. Dan memang kalau truk-truk bantuan yang bisa mengatasi masyarakat yang ada di jalur Gaza ini minimal, yang paling minimal adalah 1.000 truk yang bisa membantu warga yang ada di jalur Gaza. Sedangkan sangat truk dibatasi. bantuan ini hanya 69 doang. Iya. Baik, tentunya mendengar kabar ini sangat menyakitkan hati kita semua, Mas Fikri. Kita doakan 2024 di depan mata, kita doakan agar nantinya rakyat Palestina bisa mendapatkan hidup yang lebih layak lagi. Palestina segera merdeka, di mana tentunya kehidupan yang baru juga bisa mereka dapatkan lebih bahagia lagi. Dan tentunya Mas Fikri dan juga relawan Mercy lainnya tetap sehat dan bisa pulang dengan selamat nantinya. Amin. Ya pemirsa, usai sudah spesial report tahun baru 2024, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews. Saya Mirfa Suri. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, selamat tahun baru 2024 pemirsa, dan sampai jumpa.